Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Sama Sakti Aprilia bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, tak terasa kita sudah masuk ke minggu keempat di bulan Juni. Itu berarti kita sudah 3 kali menayangkan spesial untuk merayakan ulang tahun dari GPI Antioquia terbaru. Dan tiba saja pada kali ini kita akan bincang-bincang juga dengan pastinya bagian dari Antioquia. Dan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar sejarah Antioquia, tapi dengan cara Zoom. Karena narasumber kita kali ini letaknya atau posisinya sekarang sedang di luar Jakarta. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan kalau misalnya kita bisa spoil, mereka ini adalah salah 2 dari pemuda mula-mula di Antioquia. Nah, biasanya kita kan ngebahas seputar umum tuh Antioquia saja. Nah, ini sekarang kita mau coba tanya-tanya nih ke pemuda-pemudanya pada zaman dulu siapa aja sih. Langsung saja saya perkenalkan, mereka adalah Bapak Waluyo Jati dan Ibu Murni atau biasa saya panggil dengan Om Waluyo dan juga Tante Murni. Ini dia. Halo Om dan Tante, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Om dan Tante lagi di mana? Di Bengkulu. Ini di Bengkulu, di Pantai Panjang Bengkulu. Oh, berenang-berenang dong di pantai. Om dan Tante, apa kabarnya nih? Sehat-sehat ya, luar biasa. Iya, Om Waluyo sehat? Aman. Luar biasa. Haleluya. Om dan Tante, sebelum kita mulai untuk ngobrol-ngobrol, aku yakin pasti jemaat Antioquia banyak yang sudah tahu dengan Om Waluyo dan juga Tante Murni. Tapi aku pengen banget dari Om dan Tante boleh perkenalan diri dulu ke Antiokers yang ada di rumah. Perkenalannya singkat saja juga boleh, nama panjang siapa, panggilan siapa, dan beribadah di Antioquia sejak tahun berapa. Dari Om Waluyo dulu mungkin silakan, baru nanti Tante Murni. Tahun 78. Oh, yes. Berarti Om Waluyo masuk Jakarta, berarti persis ya langsung masuk datang Jakarta 78, join di Antioquia pun tahun 78 Om Waluyo-nya. Kalau dari Tante Murni silakan. Oh, duluan. Oke, luar biasa. Berarti masing-masing datangnya berbeda nih ya. Tantenya duluan di tahun 72, baru Om datang di tahun 78. Dan kalau boleh jujur, itu mama saya juga baru umur berapa itu? Enggak, masih segar kayaknya Om dan Tante ini. Mantap. Anyway, Om dan Tante, terima kasih banyak sudah mau diundang di podcast kita di Antioquia Creative Talk. Senang banget bisa ngundang dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Banyak hal yang aku dapat info bahwa Om dan Tante ini merupakan, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, pemuda awal-awal di Antioquia. Jadi kita akan ngobrol banyak seputar itu. Dan aku pengen tanya dulu, kalau Tante kan seperti yang Tante bilang tadi, mama ya yang dari luar Jakarta ya Tante. Kalau Tante ya ikut mama lah, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Om Waluyo sendiri katanya tadi datang ke Jakarta dan bergereja di Antioquia langsung itu tahun 78. Itu boleh tahu tujuan ke Jakarta waktu itu Om Waluyo
Ada apa itu Om? Ke Jakarta. Oke. Oh. Berarti ya memang mencari pekerjaan dan waktu itu langsung ini Om ya, langsung dapat pekerjaannya juga pada saat itu 78. Dari mana Om asalnya Om? Asal saya dari desa dusun di daerah Kota Kebumen, Jawa Tengah. Oh Kebumen. Kebumen, Jawa Tengah. Siap. Di pinggir laut juga di sana. Jadi kampung sekali. Akhirnya dari Kebumen lalu ke Jakarta untuk mencari pekerjaan gitu ya Om ya. Hingga ya itulah prosesnya kenapa Om waktu itu berpikiran untuk dari Kebumen dan akhirnya ke Jakarta. Kalau Tante Murni sendiri seperti yang bilang tadi, Mama yang ke Jakarta waktu itu tahun berapa berarti dari mana terus ke Jakarta ya Tante? Oh, kebetulan waktu itu saya tinggal di Pasar Minggu ya. Tahun 72 itu udah sekolah SMP saya dulu. Oke. SMP ya. Di SMP terus bawa sama Pasar gitu ke gereja Antioquia tahun 72 itu. Waktu di SMP zaman dulu kan belum ada remaja, digabung jadi pemuda, di pemuda aja. Jadi dulu langsung ke pemuda saya. Oh, langsung join Antioquia juga pun langsung udah benar-benar ikut pemudanya juga ya berarti waktu itu ya? Iya, langsung join pemuda gitu. Oke, luar biasa. Ini berarti yang satu karena itu ya waktu masih proses sekolah, tapi yang satu si Om Waluyo udah benar-benar pengen mencari pekerjaan di Jakarta. Ya, nah, gini Sakti, tunggu dulu. Nah, setelah itu tahun 78 Om ke Jakarta. Yes. Tahun 78 juga Tante juga sudah bekerja. Tahun 76 tuh Tante udah bekerja. Oke. Jadi guru, udah diangkat jadi pegawai negeri itu tahun 76. Oh, ya. Oke. Saya kenal sama si Om ini tahun 78. Tahun 78 kenal sama Om Waluyo di Jakarta, yaitu dia mau ngelamar kerjaan. Pokoknya mau tahu tempatnya kenalnya. Di mana? Di mana? Di mana Om Tante? Mau tahu tempat kenalnya di Puskesmas Pasar Minggu. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya bisa ketemu dari yang orang Kebumen mau cari kerja sama Tante yang tadi menjadi PNS guru, tiba-tiba ketemunya di Puskesmas. Itu gimana ceritanya? Puskesmas Pasar Minggu gimana ceritanya? Ya, awalnya begini. Tahun 76 itu saya kan udah lulus SPG. Waktu dulu kan masih SMP, gereja terus sampai berikutnya tuh masih gereja di situ sampai sekarang kan ya. Yes. Jadi tahun 76 itu saya udah lulus. Kemudian saya udah bekerja. Nah, kenalnya Bapak ini dia mau ngelamar pekerjaan kan minta surat keterangan dokter itu. Oke. Minta surat keterangan dokter. Saya juga minta surat keterangan dokter sehat untuk pegawai tetap 100% kalau dia untuk melamar pekerjaan gitu. Oh. Saya bawa ke gereja itu, ini baru pemuda sama-sama di situ. Ya ampun, berarti ketemu dulu berarti Tante ya? Ketemu dulu di Puskesmas itu baru dibawa si Omnya ke Antioquia. Ke gereja itu. Ya ampun, kalau saja waktu itu Om Waluyo tidak ngurus surat itu untuk melamar pekerjaan di Puskesmas itu, terus juga Tante juga nggak ngurus surat itu, kayak nggak bisa, iya. nggak ketemu, ya ampun. Berarti Om Waluyo harus bersyukur nih sama Tante Murni nih ya, karena bisa dibawa, akhirnya teman-temannya juga dapat dari Antioquia. Ini semua karena ajakan dari si Tante Murni tadi. Wah, lucu banget ya. Nah, itu berarti ya. Jadi saya bawa deh Om jadi pemuda situ. Oke. Nah, gitu. Sehingga pada artinya kalau misalnya si Tante tadi kan memang dari Pak Saragi tadi dibawa ke Antioquia dan secara otomatis si Om yang tadi bertemu dengan Tante akhirnya dibawa juga ke Antioquia oleh Tante. Berarti dua-duanya sama-sama pertama kali bergereja di Antioquia berarti ya Om? Iya, iya.
sama-sama di Antioquia. Ya. Yes. Ya, boleh saya sampaikan sedikit? Boleh Om. Ya, jadi pada saat itu kita memang kepengen mencari gereja pada saat itu. Betul. Pengen ibadah. Orang kampung kepengen ibadah. Bagaimana? Nyari gereja nggak nemu. Dari Pasar Minggu sampai Manggarai, jalur kanan dan jalur kiri, saya cari tidak ketemu. Pada saat itu. Lalu hari tambah hari, bulan tambah bulan, berkembang terus sampai bulan bertambah terus, akhirnya kita bertemulah ini Ibu Murni di satu tempat yang kecil yang sekarang menjadi RSUD Jati Padang Pasar Minggu. Oh, oke. Jadi anak muda ini minta tolong ke saya dan akhirnya saya dibawa menjadi kaum muda GPDI Antioquia pada saat itu. Dan akhirnya kok sampai sekarang. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi bertemu sampai mempunyai berkembang sampai Esther, sampai Anto, sampai Samuel, sampai sekarang ini. Kira-kira seperti itu dari zaman dulu. Memang pertemuan itu sangat unik. Hanya bicara mau ke gereja saya di Antioquia, saya mau. Akhirnya waktu itulah kita jadi pemuda GPD Antioquia bersama-sama Ibu Murni saat itu. Masih muda-muda kecil yang kecil seperti kamu. Jadi inilah yang disebut tadi ya, cintanya memang bertemu tapi berseminya di Antioquia. Wah, bagus sekali. Dan ini adalah generasi-generasi awal bagaimana sampai sekarang banyak banget kaum muda yang ketemu jodohnya di Antioquia. Tapi kalau Om Tante memang kan kebetulan ketemunya di luar lain, tapi semakin bertumbuhnya ya di Antioquia hingga sampai menikah dan mempunyai anak dan cucu yang manis-manis semuanya. Berarti itulah ya cerita dari si Om Tante bagaimana awal join Antioquia dan juga bagaimana sehingga menjadi pasangan suami istri. Nah, dari Om dan Tante nih, nanti aku bakal nanya-nanya lagi seputar kebersamaan dari Om Tante. Cuman yang seperti yang aku tahu tadi, Om dan Tante ini kan memang bisa dikatakan masing-masing perantau lah. Walaupun tadi Tante Murni seperti yang dikatakan merantau bersama ibu, dan juga Om Waluyo tadi merantaunya untuk mencari pekerjaan. Tapi ketika sampai di Jakarta, beribadah di Antioquia, langsung terlibat di pemudanya Antioquia. Nah, aku pengen nanya nih, aku pengen coba Tante Murni masih ingat gak waktu itu dulu di pemuda, teman-teman seangkatannya siapa aja? Ya, waktu saya dulu ya, waktu pemuda itu, teman-teman kita yang saya ingat waktu itu Bapak yang sekarang jadi pendeta, Pak Titis. Oke. Pak Titisno, ya. Terus kakaknya Pak Titisno, Triono. Terus Hendrik Suangga yang sekarang jadi Pak Pendeta. Ingrid Suangga. Ya, Hendrik Suangga. Terus Martin siapa yang bapaknya Freddy itu, bapaknya itu. Oh. Nah, itu. Terus Bu Istin yang sekarang juga sering ketemu pemuda kita juga. Oke. Terus kakaknya Thomas itu Yola itu juga pemuda juga di situ dulu. Oh, Tante Yola, oke. Yola, itu banyak dari itu, banyak. Ada Sartono. Ada Pak Sartono, Saragi yang masih. Berarti berapaan berarti sekitar 20 ada berarti ya Tante ya? Banyak juga, udah banyak waktu itu ya? Banyak, ya banyak dulu waktu pemuda itu. Waktu awalnya Tante di situ tahun 72 itu kan masih Bapak Elisa Patirajawane ya, masih Bapak Elisa. Terus kemudian Bapak Freddy Patirajawane. Ketua pemudanya waktu itu siapa, Om Tante? Waktu dulu Triono pernah. Waktu
tahun 72an 73 kalau nggak salah Pak Freddy itu juga pemuda pertemuan. Ketuanya Om Freddy dulu, Om Freddy dulu, Om Freddy pasti saja ada dulu orang malah itu. biasa. Ya, Oh. istri. Berarti Om Freddy sempat sebagai ketua juga berarti ya? Ketua Muda-mudi kita. Muda-mudi dulu Tante Linda juga Tante Linda itu muda-mudi kita. seangkatan, luar biasa. Om Waluyo masih inget nggak waktu itu dulu pemuda kegiatannya apa aja waktu itu? Kegiatannya pemuda waktu itu. Ya, kaum muda zaman itu kan saya masih orang kampung, belum ngerti apa-apa, masih bisanya diajak nyanyi. Nah, jadi masih pemuda-pemudi biasa, belum ada pelayanan yang seperti kayak titis apa gitu. Kita masih pemuda-pemudi yang biasa-biasa saja. Kegiatannya dulu pemuda. Udah ada jalan-jalan keluar juga nggak? Ada Kegiatan kaum muda-mudi dulu memang saya sangat suka dan kita sudah lakukan, yaitu kita ke gereja lain, ke pemuda-pemudi lain, diajak melayani gereja lain. Contohnya di gereja Ketapang. Terus di gereja yang di Blok M itu apa itu di kelas ini itu juga. Dan di gereja Tanjung Priok. Pendeta Boang. Ya. Terus mencari jemaat-jemaat yang terhilang. Oke, yang sempat ada kita coba panggil lagi gitu ya. Ya, jadi kegiatan muda-mudi itu juga termasuk itu. Jadi jiwa-jiwa yang hilang juga kita cari di mana dia, tarik kembali. Gitu. Kan gitu. Jadi memang sangat menyenangkan. Kita suka melayani di luar, di gereja lain diundang, begitu. Nah, pada saat itu kita melakukan hal-hal yang seperti itu, muda-mudi di GPDI waktu itu. Oke. Berarti waktu itu kegiatan yang paling diingat ya itu ya tadi ya, apa namanya, bagaimana kita kunjungan ke gereja-gereja lain dan secara tidak langsung berarti kita memperluas jaringan kita ya, artinya gereja Antioquia pemuda-pemudinya itu aktifnya tidak hanya di Antioquia saja, tapi kita keluar juga untuk berhubungan dengan gereja lain, seperti itu ya. Dan ada satu lagi tambahan, memang muda-mudi zaman dulu itu sangat-sangat kompak ya, kompak artinya ayo kita ke sana ngumpul gitu, sangat-sangat kompak itu. Jadi menyenangkan menjadi muda-mudi zaman dulu. Nah, saya berharap juga muda-mudi yang sekarang ini cobalah, ya toh, lebih mendekat bersama-sama untuk membesarkan nama Tuhan dimanapun berada. Amin, amin Om. Ya, itu juga yang kita harapkan untuk pemuda kita. Jadi semoga pemuda kita setelah menonton ini terinspirasi ya, bahwa zaman dulu aja juga kompak, masa sekarang kita kompaknya kendor. Kurang lebih seperti itu ya Om dan Tante ya. Dan tadi seperti yang Om katakan tadi, berarti pelayanan-pelayanan waktu di zaman pemuda sampai sekarang berarti kayak nyanyi gitu ya Om Waluyo berarti ya? Aktif nyanyi-nyanyi ya pelayanannya. Oh Tante? Kalau saya dulu juga ikut ini ikut sekolah minggu ya, guru sekolah minggu waktu zamannya Pendeta Elisa, Pak Pendeta Elisa. Oh gitu, guru sekolah minggu Tante? Guru sekolah minggu, terus sampai waktu nikah udah nggak ini lagi, tak sampai tahun 80-an lah, 81. Oh gitu. Rumah tangga jadi udah nggak ini enggak. Siapa aja waktu itu Tante, teman-teman guru sekolah minggunya? Dan sekolah minggunya ya itu yang Gedri, Kirang dulu, Sandi, Gedri, Kirang, ya Pak Sandi, lupa ingat saya. Ya, kalau teman-teman sesama guru sekolah minggu,
sedikit, nggak banyak. Oh. Keluarganya Bu Rustamaji. Oh, kurang lebih seperti itu. Kecil-kecil arrange juga. Dan sepertinya pelayan Om Tante memang seperti yang dibilang tadi ya. Kalau Om tadi sempat ya nyanyi-nyanyi, ikut kegiatan keluar. Kalau si Tante sempat juga guru sekolah minggu ya di Antioquia. Tapi sepertinya pelayanannya tidak berhenti karena saya lihat masih aktif di KOR gabungan ya. Sekarang pandemi tapi kayaknya masih aktif di KOR gabungan. Gimana menjadi seorang anggota KOR gabungan, apakah seseru itu sehingga masih terus melayani sebagai KOR gabungan Om dan Tante? Mungkin dari Om dulu, masih menjadi KOR gabungan gimana nih? Ya, selama kita mengikuti KOR gabungan, kita mendapatkan satu ya artinya itu kenikmatan lah ya, kenikmatan bergabung menyanyi untuk Tuhan gitu dengan kawan-kawan ya yang tua, yang muda, yang remaja ada di situ namanya KOR gabungan. Nah itu saya berharap itu juga sampai sekarang harus berjalan terus dengan baik. Ya. Karena memang soal gabungan itu memuji Tuhan itu sangat-sangat baik begitu. Menurut saya KOR gabungan selama ini dari mulai kita diundang di gereja lain, bahkan kita pernah bertanding. Pada tahun berapa saya lupa itu pernah bertanding. Oh, ada kompetisi KOR gabungan juga sempat ada ya? Di gereja Parupan Kelapa Gading kita. Ya, kita pengalaman di sana, tapi dapat nomor enggak ya? Tapi tidak mendapatkan nomor harapan aja begitu. Iya, harapan. Nilainya masih harapan. Iya, nggak apa-apa. Yes. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan bukan tentang juaranya, tapi bagaimana melayani kepada Tuhan, ya itu yang penting. Nggak apa-apa. Kan kita bisa berharap, nggak harapan. Tapi Om dan Tante join KOR gabungannya bagaimana ceritanya? Bareng-bareng juga atau Om dan Tante mungkin ingat nggak waktu itu pengen gabung ke KOR gabungan bagaimana ceritanya? Betul. Oh, berarti ada kesempatan ketika diperlihatkan bahwa oh ini kita ada pelayanan KOR gabungan loh, sehingga Om dan Tante otomatis aja karena pengen melayani ya udah ikutlah dengan KOR gabungan, kurang lebih seperti itu. Dan sampai sekarang ya, semoga Om dan Tante terus menjadi bagian dari KOR gabungan. Siapa tahu ada lomba-lomba seperti yang tadi ya kan, yang tadinya harapan keberapapun yang kita nggak tahu, siapa tahu bisa juara. Anyway Tante, kita sebelum masuk ke akhir-akhir, kita tadi sudah banyak banget ngebahas tentang ya gimana ya, bagaimana ternyata bahwa si Om dan Tante bertemu di puskesmas ya kan, sama-sama perantau dan akhirnya bareng-bareng gereja pertamanya juga di Antioquia Tebet. Nah, dari tahun 78 bersama hingga menikah, hingga berkeluarga, punya anak dan cucu sampai sekarang di tahun 2021. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan buat keluarga Om dan Tante. Pasti ya banyak banget kenangan yang bisa dirasakan selama di Antioquia. Nah, tapi kalau boleh saya tanya ke masing-masing, mungkin ke Om dulu nanti baru ke Tante. Boleh dikasih tahu nggak sih satu kenangan yang paling berkesan selama menjadi jemaat Antioquia? Boleh menjadi subject pelayan, menjadi jemaat boleh. Dari Om dulu silakan. Apa yang paling berkesan Om selama menjadi bagian dari Antioquia? Kalau seandainya nih doa ya ada
Doa 10 hari contohnya. Atau yang ibadah doa itu juga berkesan menurut saya. Karena itu ada roh yang menguatkan. Dari tahun ke tahun, cara penyajiannya memang berbeda. Tetapi kita sering melakukan hal-hal yang kita bisa merasakan ada roh kekuatan di dalam kita pelayanan. Contohnya kita ibadah doa ada di puncak. Ada di puncak, kalau nggak salah saya sudah 3 kali atau 4 kali. Itu sangat baik, menguatkan. Nah, dan itu sudah kita lakukan pada saat itu. Saya berharap kesan-kesan ini bisa dibawa oleh generasi yang sekarang untuk bisa dapat melakukan itu lebih dari yang dulu. Amin. Setuju. Kita berdoa terus-menerus, non-stop, selama 2 jam, 3 jam. Pujian hampir minim sekali. Doa yang sangat kuat, bergantian. Doa terus-menerus buat kita semua. Nah, ini terkesan sekali kalau saya melihat itu ada roh kekuatan buat masing-masing pribadi yang berdoa. Yang saya pernah rasakan terakhir itu ada di Cisarua. Ya. Nah, saya itu di rumah itu sangat tinggi. Kalau nggak salah rumahnya teman kita GPDI juga, si Simajutak. Ibu Simajutak itu siapa itu namanya tuh? Apa? Pada saat itu. Ya. Di situ banyak terkesan. Ya. Terkesan ada roh yang bekerja. Yes. Jadi menguatkan. Yeah. Nah, sampai sekarang saya pikir untuk generasi berikutnya juga tidak kalah sebetulnya, cuman masih kurang dikuatkan lagi, kurang diperbanyak lagi, gitu. Okay. Dan artinya ya dari yang saya dengar dari Om berarti bahwa hal yang terkesan dari Om adalah dari sekian banyak yang Om alami ya di Antioquia, yaitu tadi ya kegiatan-kegiatan doa 10 hari, kegiatan doa Kamis, atau bahkan doa ke puncak seperti yang Om bilang tadi ya, mungkin udah 3-4 kali Om rasakan, dan benar-benar itu artinya bahwa suasana doa yang terasa di Antioquia itu benar-benar kayaknya dapat gitu ya, kayaknya berarti bahwa ternyata apa yang dilakukan Antioquia, kesempatan mereka memberikan doa kepada Om Waluyo dan juga Tante Murni sangat luar biasa dampaknya yang bisa dirasakan sampai saat ini. Seperti itu ya Om Waluyo. Jadi doa ya, kegiatan-kegiatan doa yang bisa berkesan. Kalau dari Tante Murni, apa yang paling diingat? Apa mungkin ibadah kaum ibu atau mungkin ibadah umum? Apa yang paling berkesan? Monggo Tante. Kalau saya yang berkesan itu ya untuk melayani di kaum ibu ya, waktu itu saya juga dalam ini juga ya ikut turut melayani juga di kaum wanita. Ketua juga pernah, wakil juga pernah, waktu banyak berapa tahun sampai hingga saat ini. Kemudian yang saya berkesan itu saya ingin waktu itu mengajak ibu-ibu yang lain mengikuti ibadah di Padang gitu, ibadah di luar itu berkesan sekali, karena sama juga kalau kita mengajak ibu yang lain itu akan ikut turut melayani dan senang juga di situ.
dia menilai gitu loh, menilai, oh ini kaum ibu ini seperti ini ya, bagus, seperti ini, malah dinilai yang baik gitu sama ibu-ibu. Jadi kita bisa ngajak orang lain, ibu-ibu yang lain di luar gereja itu berkesan banget hati saya. Karena senang aja gitu ngajak ibu-ibu yang lain, seperti saya punya teman pernah saya ajak gitu untuk kaum wanita, dia senang sekali, nanti diajak lagi ya, nanti aku ajak lagi ya, gitu. Senang saya di situ ngajak kaum wanita untuk kebaktian di Padang, itu suatu melayani, benar-benar melayani. Begitu juga kalau di gereja juga saya juga senang juga melayani. Selain kaum wanita juga semuanya juga saya suka melayani gitu. Yes, seperti itu aja pesan saya. Ada juga dulu waktu pemuda ya, waktu pemuda juga saya begitu juga. Waktu zaman dulu saya menjadi pemuda, kan kompak sekali tuh pemuda, nggak berkelompok-kelompok, ini kompak semuanya. Kalau habis dari kebaktian, kita besuk teman yang sakit, semuanya itu semuanya. Itu juga kita bisa juga membantu yang ibunya yang tadinya nggak pernah ke gereja, lihat anaknya ke gereja rajin gitu, akhirnya ikut juga, yang tadinya nggak pernah dia ikut langsung gitu. Karena itu saya senang sekali di situ juga, saya senang itu, kesan saya memang begitu, senang banget gitu loh. Senang melihat begitu banyak orang, senang melihat bagaimana bahwa Tante bisa berhasil ngajak orang lain untuk bisa meramaikan ibadah, bisa untuk ikut ibadah. Ya, jadi untuk meramaikan itu, ya untuk seperti Bu Sastro dulu kan dari anaknya yang rajin, terus saya ajak Bu Sastro ayo ke gereja. Dia itu enggak, saya kan orang jualan, saya orang dagang, saya orang rendah. Akhirnya saya bisa ngambil hati itu, bisa ke gereja. Betul. Iya. Artinya pelayanan sekecil ngajak orang itu pun berkesan dan sangat berharga buat kita ya Tante ya, karena itu juga menjadi alasan Tuhan untuk memperbesar kerajaan yang luar biasa. Tante itu kerasa banget ya. Iya betul. Tante juga pasti pengen banget semakin banyak orang yang bisa beribadah, semakin kompak jemaatnya, itu bisa menjadi kesenangan tersendiri ya Tante ya, pelayanan yang sangat luar biasa. Tadi bisa saya rasakan bahwa ketika Om berkesannya itu tadi kegiatan-kegiatan doa yang diberikan oleh Antioquia, dan Tante kesannya itu ya itu tadi bagaimana pelayanan bisa Tante rasakan selama di Antioquia. Salah satunya ngajakin orang, karena kelihatan gitu bahwa begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh Om dan juga Tante, dan salah satunya juga asyar ya Tante ya. Om dan Tante juga terlibat untuk nyambut tamu, salam-salam, dan itu banyak orang merasa bahwa pelayanannya kecil, itu cuma nyalam-nyalam orang saja, bahwa harus tidak ada pelayanan kecil buat Tuhan, semuanya sama, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu benar-benar luar biasa. Om dan Tante, sebelum kita masuk ke penutup, pengen dong nanya sekali lagi, tadi sempat saya bilang saya penasaran nih masih pengen penasaran dengan kehidupan dari Om dan Tante, khususnya pada saat menjalin hubungan. Saya boleh tahu nggak kalau waktu Om dan Tante berarti pernikahannya berarti di Antioquia juga berarti? Iya, diberkati di gereja Antioquia. Tahun 80 diberkati oleh Bapak Pendeta Freddy Pati Rajawani. Luar biasa, tahun 80 ya akhirnya. Iya. Berarti termasuk cepat juga ya, akhirnya ketemunya di tahun 78, berangkat ke Antioquia, terus langsung menikah di tahun 80-nya dan diberkati oleh Bapak Freddy Pati Rajawani. Langsung dirama Om. langsung oh, ini sama Om. ini pasti pasangannya, pasti ini gitu. Ya Om dan Tante, luar biasa, kita udah banyak ngobrol seputar tadi ya bagaimana pelayanan Om dan Tante dan cerita pertemuan Om dan Tante. Dan satu juga yang bisa saya tangkap bahwa seperti yang tadi saya bilang, Om dan Tante juga mewakili perantau yang datang untuk bergereja di GPD Antioquia. Saya adalah seorang perantau dan masih banyak jemaat-jemaat lainnya di Antioquia yang seorang perantau dan juga aktif di Antioquia. Dan saya rasa Om dan Tante terima kasih banyak sudah sangat mewakili, bisa menyampaikan itu. Artinya walaupun kita bukan asli dari Antioquia, tapi kalau memang tujuan kita pengen melayani Tuhan, itu pasti bisa sangat menjadi luar biasa. Nah, maka dari itu saya pengen banget ini di sesi terakhir ini, saya selalu kasih yang namanya closing statement Om dan Tante. Jadi semacam kayak dari Om dan Tante boleh memberikan pernyataan penutup di edisi kali ini. Jadi saya akan minta dari masing-masing
untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Mungkin bisa harapan kedepannya dari Om Waluyo, Tante Murni dan keluarga, terus juga harapannya untuk jemaat GPD Antioquia, dan kalau boleh di akhir boleh mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk GPD Antioquia karena beberapa hari lalu kita sudah merayakannya. Mungkin dari Tante Murni terlebih dahulu, silakan Tante, ada harapannya untuk gereja dan juga ucapannya, silakan. Harapan untuk keluarga saya, layani terus dan rajin ke gereja, keluarga, jangan meninggalkan Tuhan, agar kita harus melayani dengan sungguh-sungguh dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kemudian untuk harapan gereja, maju terus, semakin setia, dan tetap jaya. Selamat ulang tahun GPDI Antioquia yang ke-54, semakin setia dan tetap semakin melayani, tetap sukses, tetap jaya. Amin. Dari Om Waluyo silakan harapannya Om dan juga ucapannya, boleh silakan. Ya, puji Tuhan, sebagai jemaat yang termasuk lama sampai sekarang mengajak seluruh jemaat yang ada di Antioquia, jemaat yang lama yang meninggalkan GPDI, kembalilah bersama jemaat Antioquia untuk selalu ibadah dengan setia di hari yang akan datang. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat dosa di dalam ibadah sehari-hari di dalam Tuhan. Lakukanlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus ke depan, supaya orang-orang yang tergelincir jatuh pergi jauh kita cari, yang tergelincir jatuh kita angkat kembali, supaya mereka tetap mencari juru selamatnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan kini mereka biar menjadi menang seperti kita yang terus belajar firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan sampai ada yang putus tengah jalan, tiba-tiba meninggalkan Tuhan Yesus. Saya berharap tidak ada lagi yang seperti itu. Cucu kita nantinya tetaplah bersama, maju terus di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Selamat ulang tahun GPDI Antioquia Tebet, Jalan Supomo 47 di daerah Pancoran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesuksesan juga di hari-hari yang akan datang. Kiranya tetap setia sampai mati mengiring Tuhan jemaat Antioquia. Terima kasih. Salam GPDI. Salam GPDI Antioquia. Oke, Om dan Tante, terima kasih banyak, sungguh luar biasa masing-masing ucapan dan juga harapannya. Seperti yang bilang tadi, semoga Antioquia semakin jaya di umur yang ke-54 ini. Baiklah Om dan Tante, kita akan menutup program kita pada hari ini, pada malam ini. Izinkan Sakti untuk mendoakan kita semua, mendoakan program kita yang sudah kita lakukan pada malam ini. Berdoa untuk Om, Tante dan juga keluarga, dan pastinya saya juga akan mendoakan Antioquia yang ada di rumah. Mari kita
bersama-sama ya Tante dan Om kita berdoa. Mari Antiochers kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dan luar biasa. Kami mengucap syukur Bapa, pada hari ini Engkau telah sampai kami boleh menyelesaikan taping kami boleh menyelesaikan podcast kami bersama Om Waluyo dan juga Tante Murni Bapak yang sekarang sedang berada di Bengkulu. Biar Tuhan berkati supaya program yang kami lakukan pada malam hari ini boleh menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berdoa untuk Om Waluyo dan juga Tante Murni dalam apapun yang mereka lakukan, baik sekarang di Bengkulu maupun nanti ketika mereka kembali ke Jakarta. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, rezeki yang luar biasa daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak-anaknya Bapak, supaya Tuhan Kau berikan mereka semuanya juga kesehatan dan rezeki yang luar biasa daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Antiochers yang sudah mendengarkan. Kami percaya sepanjang hari ini mereka telah melalui hari dengan baik. Dan biarlah mereka akan beristirahat pada malam hari ini. Kau berkati istirahat mereka agar besok boleh kembali bangun Bapa dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Berdoa untuk setiap kru yang ada pada malam hari ini supaya semua pelayanan yang kami lakukan boleh hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Om dan Tante Murni, Om Waluyo dan Tante Murni, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kapan ke Jakarta lagi? Besok Rabu. Siap-siap. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di GPD. Siap Om dan Tante. Haleluya. Ya Antiochers, kalau misalkan ada usul-usulan yang lainnya silakan boleh berikan di komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan pada hari ini. Kalau misalkan ada usul-usul yang lainnya termasuk usul narasumber, boleh silakan state di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah agar tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel JPD Antiochia Tebet. Terima kasih juga untuk tim kita, ada Aurelio di produser, ada Kakak Adam, ada Kakak Rafa, ada Kakak Jojo di multimedia, dan juga ada Kakak Pesa di audio. Dan supaya Tuhan berkati juga setiap pelayanan kami supaya terus berjalan dengan baik. Dan pastinya kita akan mendengarkan sepanjang minggu ini ada pengumuman apa saja. Di hari Kamis ada 2 streaming setiap jam 7 malam. Renungan Roni Get hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Antiochia Tebet. Dan pastinya ibadah minggu di ibadah pagi pukul 8 menggunakan streaming YouTube channel GPD Antiochia Tebet, dan juga ibadah kedua pukul 11 siang. Dan pastinya program kita X Antiochia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antiochia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, back with signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.